ini kurir, kamu ini terdengar bukan terlambat mengatakan barang. Anda ini sepertinya bersekongkol dengan saudari Feni untuk menimbun barang. Benar? Apa buktinya, Pak? Makanya saya jelaskan dulu. Dia bu, kamu ini bersekongkol sama dia. Jadi terdengar di kuping saya, Anda ini yang memanipulasi data itu sepertinya benar. Oke, mungkin saya masih ragu dengan hal itu, karena mustahil orang-orang yang di perusahaan kita bisa memanipulasi data. Benar kan? Tidak sama sekali, Pak. Saya tidak pernah memanipulasi data di kantor kita. Pernah? Tidak. Yakin dengan pernyataan kalian berdua seperti itu? Yakin, Pak? Oke. Bentar. Di sini ada video rekaman CCTV. Entah itu kalian berdua, tapi sepertinya ini kalian berdua. Karena saya teliti kayaknya ini kalian berdua. Coba kalian lihat. Itu memang benar kami berdua, Pak. Bisa kalian jelaskan? Apakah itu memang benar kalian? Kalian sedang apa sih? Tanya kepada customer. Cuma seperti itu. Mengambil barang saja. Iya. Cuma itu alasan kalian? Iya. Tidak ada alasan yang lebih konkret? Tidak ada. Gimana ya? Bukan hanya dari CCTV soalnya. Ini kamu ini data-data ini bukannya tidak direkam sebenarnya, data-data barang-barang tersebut. Tapi di sini kelihatan bahwasanya ada beberapa barang yang tidak diantarkan saudara itu. Iya. Dan kamu, coba kamu jelaskan, apakah memang kamu benar antarkan barang itu? Setiap barang yang sudah saya ambil dari gudang itu sudah saya antarkan, Pak. Dan sudah saya laporkan kepada pihak admin office. Tapi di sini terlihat beberapa barang yang tidak terkirim dan juga ada beberapa customer yang komplain bahwasanya barangnya tidak sampai di dia. Tapi kamu mengatakan kamu sudah mengantarkan barang-barang ini. Jadi gimana Anda menjelaskan? Mungkin Tapi kamu tidak menjelaskan. Maka saya tidak. Mungkin pikir kamu saya main-main atau gimana? Tidak sendiri. Mungkin kamu juga bisa sendiri. Benar kan? Sudah. Kalau kalian tidak ada kata-kata lagi, saya ada urusan lain. Jadi saya kasih kalian SP1. Dengar? SP1 ini berlaku untuk 3 bulan. Jadi jika kalian melakukan kesalahan yang sama, saya tidak main-main setelah SP1 ini. Kalian bakal terkena SP2 dan bakal dipotong gaji kalian 40% dalam selama 1 bulan. Jadi saya mohon sekali, jangan kalian mengulangi lagi kesalahan sama. Cuma itu yang saya minta. Karena kalau kalian sering begini, kayaknya perusahaan kita bangkrut lama-lama. Nah ini SP1 untuk kamu saudari ini saudara ini dimohon untuk membacanya dengan pelan-pelan dan sesama. Mohon dipatuh, jangan lagi dilakukan hal sama. Saya mau ada rapat. Silakan keluar. terima kasih. Ya. Ini sih. Ya, silakan masuk. Ayo. Ya, silakan duduk. Jangan lagi masalah terus. Kalian tahu kan kenapa kalian dipanggil lagi di sini? Tahu kan? Tidak. Nah, tahu dipanggil saya sendiri.
terpanggil. Nah, jadi kenalkan, ini kepala cabang kita. Ini Bu, mungkin Ibu bisa kenalin Bu. Mungkin kalian belum mengetahui ya, saya di sini sebagai kepala cabang dari perusahaan D2 Express. Jadi begini Bu, ini saya memanggil ini Kak Kardan Bu. Bahwasanya karyawan kita ini Bu, orang yang dua ini udah dua kali Bu dipanggil, terus bikin masalah, terus dan masalahnya ya mungkin bisa dibilang sering sekali mereka ini mengulanginya. Nah, ini karyawan kita namanya saudara Ibnu, dan ini saudari Penny, dia sebagai jabatan dia di admin office. Nah, jadi gini Bu, mereka ini nih sudah berapa kali saya ingatkan jangan diulangi lagi kejadian yang sama, dan sudah saya kasih SP1 Bu. Dan di SP1 tersebut di salah satu sanksinya saya kasih 3 bulan untuk mereka memperbaiki diri. Dan rupanya belum sampai 3 bulan mereka mengulangi lagi. Berarti ini peringatan kedua, SP2. Iya benar Bu. Nah jadi kalian ini mau gimana sih? Hah? Lihat nah. Nah ini data-data. Jadi masalahnya saya silakan Bu. Nah dia ini menimbun barang customer. Nah rupanya dia ini sekongkol sama saudari Penny. Sebelumnya Bapak HRD ya Iya, kenapa? sudah ada bukti CCTV atau apa sebenarnya? Nah ini Bu yang di pertemuan pertama Bu, kan saya sudah ingatkan mereka. Saya cuma memperingatkan mereka, belum saya kasih SP waktu itu. Dan ini ada rekamannya kemarin. Dan juga beberapa karyawan kita juga Bu. Nah, ini kalian kan? Kan kemarin sudah dijelaskan Pak. Apa? Itu saudari Ibni ini mengambil barang kepada saya sebagai admin. Cuman itu saja. Oke, mungkin CCTV entah kalian mau melakukan apa, saya tidak tahu. Pokoknya di sini video ini kalian seperti merencanakan sesuatu. Ya, minum barang. Apa Kami lagi? tidak pernah menimbun barang. Emangnya ada bukti Bukti lain apa Pak? yang konkret? Ya sendiri. Ini kalian yang kamu manipulasi, ya kan? Saya tidak pernah memanipulasi data dari kantor kita ya Pak. Semua data yang saya kasihkan ke kantor itu semua data asli, tidak pernah palsu ya? Nah, maksud Tidak. kamu tahu, partner kamu dari sekolah kamu melihat kelakuan kamu, dan dia mendengar percakapan kalian bahwasanya kalian ini bersekongkol minum barang dan kalian jual lagi barang itu. Mau gimana sih kalian semua? Hah? Kami tidak pernah bersekongkol Pak. Mungkin orang tersebut hanya mengarang cerita saja Pak. Dan bantu. Nah, gimana? Sudah jelas, bukti konkret, ini datanya, videonya ada. Bukti dari omongan karyawan lain itu belum tentu benar ya Pak. Mungkin saja mereka karena kerja kami berdua ini bagus. Enggak, jadi gini. Saya sebagai kepala cabang di sini menyarankan kepada Bapak HRD selaku ini untuk mengecek lagi CCTV tersebut. Terus kemudian data-data dari si karyawan ini, dari Feni, terus kemudian karyawan lain itu dicocokkan kembali. Nah, apakah ada kesalahpahaman atau gimana? Kita nggak tahu ya belumnya. Sebelumnya kan kita nggak tahu. Terus kemudian kalau misalnya itu sudah di ini, nanti Bapak konfirm lagi ke saya, gitu aja. Nanti kalau misalnya Bapak sudah menemukan hasil-hasil atau bukti yang baru, nanti Bapak konfirm, nanti kita
bertemu lagi. Bagaimana? Tapi tidak bisa Bu, sepertinya mereka ini kayaknya tidak bisa diomongin lagi Bu. Soalnya sudah bukti konkret ya Bu. Dan bukan satu orang saja Bu yang melakukan saya Bu, tapi banyak karyawan lain mengatakan ke saya bahwa mereka ini bersekongkol untuk menimbun barang Bu. Jadi mohon maaf Bu, bukannya saya mau membantai Bu, tapi sudah jelas Bu, ini jelas merugikan perusahaan kita Bu. Dan lama kelamaan mereka ini keenakan kalau misalnya nggak dikasih SP Bu. Jadi mungkin sekarang ini ya maksud saya mendatangi Ibu ya biar mereka tahu kelakuan mereka ini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa merugikan perusahaan kita Bu. Jadi mungkin ya mau nggak mau karena harus menerima SP 2 ini. Sudah jelas kan bukti yang saya kasih kan? Kalian mau mengelak gimana lagi sih? Buktinya belum konkret menurut kami. Karena kami tidak melakukan kesalahan yang Bapak tunjukkan kepada kami. Seluruh penjahat tidak mau mengaku. Itu kan cuma hanya video Pak, tapi video tersebut tidak ada suaranya Pak, jadi belum tentu kan melakukan Suara apa? Sudah jelas penjahat tidak mau mengaku. Seluruhnya gitu. Sudah, ini kalian ambil SP1, SP2 ini. Nah, tolong di kartu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Silakan keluar. Keluar. Kenapa dibuang? message. So, siapa yang ngeliat ini? Katanya dipanggil oleh Bapak tadi. Gimana lagi sih? Bisa diomongin lagi. Kalian tahu kan? Masalah kalian ini kelar loh. Tuduhan yang tidak jelas itu kan Pak? Jelas. Tidak. Bagi kami tidak jelas itu. Bu, sudah saya kasihkan dari datanya kan Bu kepada Ibu. Sudah. Banyak bukti-bukti yang sudah jelas dan konkret. Ya benar. Mereka berdua ini melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan. Ngerti nggak kalian? Malu sebenarnya. Malu perusahaan punya karyawan kayak kalian. Mana sih? Mikir. Kalian jadi nafkah nih. Ada kan anak gini? Ada. Nyari nafkah, cara yang nggak bener. Mana sih? Dari kasih SP1, 2 tegur berapa kali, masih. Terus mau gimana lagi kalian? Hah? Mana buktinya? Coba perlihatkan kepada kami. Kalau kalian nggak cari bukti kalian, nah, Pak Capak langsung bacakan bukti. Oh, Ini, baik. silakan. Kemarin kan Bapak HRD sudah konfirmasi kepada saya bahwasanya saudari Feni dan saudara Ibni sebagai karyawan di sini di perusahaan kita itu ternyata sudah terbukti. Di situ video CCTV itu sudah jelas bahwa di situ terdapat Ibu Feni dan saudara Ibni bersekongkol dan tempatnya dengerin Pak, sabar. Dan tempatnya itu di perusahaan kita di gudang kan. Nah di situ terus kemudian data-data dari Feni dengan karyawan lain itu sudah dicocokkan. Ternyata ada data tersebut dipindah. Terus kemudian ada video customer dari perusahaan ini bahwa komplain bahwa barangnya tidak terantarkan.
alamat tujuannya. Terus kemudian ada data-data lagi bahwasanya di perusahaan kita kan ada rating setiap karyawan. Nah itu rating si Ibni itu menjadi 2. Awalnya memang bagus ratingnya, dan customer itu yang menunjuk bahwa si Ibni ini terbukti kayak gitu. Jelas kan? Saya nggak ada, saya nggak begadang-gadang. Jadi mau gimana ngeliat? Diam mbak, diam aja nih. Hah? Kami masih tidak setuju dengan bukti yang kalian sampaikan. Kami ada bukti juga bahwa tidak setuju terus. Nah gitu lah. Kayak gini bu, karyawan yang bohong. Karyawan nggak becus, bohong semua. Ini ambil. SP 3 kali. Lain PHK. apa nih? Kami Wah. tidak setuju dengan Kenapa tiba-tiba di PHK Pak? Keluar, Kami tidak setuju. Kami tidak setuju dengan keputusan keluar. Jelas itu SP 3. PHK kalian. Nggak dapat pesangon. Apa-apaan tidak dapat pesangon. Kami sudah bekerja di sini sudah lama tidak dapat pesangon. Iya, kerja kalian terbaik memang di sini. Tapi akhir-akhir ini ngapain kalian buat kesalahan? Nimbun barang, bikin perusahaan rugi aja nih. Ambil SP3 nih. Gak dapat pesangon kalian, PHK kalian. Kami tidak terima dengan Keluar. Keluar. Tolong Bapak. Keluar. Ini, ambil surat. Keluar. Suratnya. Ambil. Oh gitu. Oh itu. Oh siap. Kami akan melaporkan kejadian ini kepada Pesangon. Keluar.